Perkenalkan, nama saya Faiz Kodadiri dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan memberikan tugas yaitu menghafal jenis-jenis behavior serta fungsinya. Adapun jenis-jenis behavior yaitu yang pertama iteration. Iteration berfungsi untuk membuat objek dapat dikontrol untuk bergerak ke kanan, kiri, atas, bawah. Yang kedua anchor. Anchor berfungsi untuk memposisikan objek secara otomatis agar sesuai dengan ukuran. Yang ketiga bound to layout, berfungsi agar objek tidak keluar dari layar game. Yang keempat bullet, berfungsi untuk membuat objek maju lurus ke depan. Ini biasa digunakan untuk peluru, namun bullet juga memiliki opsi tambahan seperti gravitasi dan memantul yang digunakan untuk membuat objek seperti bola yang memantul. Yang kelima car, berfungsi untuk membuat objek dapat bergerak maju, mundur, belok kanan, kiri seperti memiliki kemudi. Yang keenam custom movement, membuat objek dapat bergerak sesuai kebiasaan atau event based movement. Yang ketujuh destroy outside, menghancurkan objek setelah keluar dari layar game. Yang kedelapan drag and drop. Drag and drop berfungsi untuk memberikan sifat-sifat pada objek agar dapat ditarik dan diposisikan sesuai keinginan. Yang kesembilan fade. Fade memberikan sifat pada objek agar dapat memudar dan menghilang secara otomatis. Yang ke-10 flash, membuat objek dapat terlihat untuk beberapa saat lalu menghilang untuk beberapa saat kemudian muncul lagi dan terjadi secara berulang-ulang. Yang ke-11 jump through. Jump through untuk membuat suatu pijakan agar dapat dipijak dan ditembus dari bawah. Yang ke-12 solid, membuat suatu objek dapat dipijak namun tidak dapat ditembus dari bawah. Yang ke-13 line of sight. Line of sight berfungsi untuk membatasi jarak pandang objek. Yang ke-14 no save, berfungsi agar tindakan-tindakan objek tidak akan disimpan. Yang ke-15 path finding, berfungsi untuk membuat objek sebagai pemain agar dapat menemukan jalan tercepat di sekitar tangan secara cepat. Yang ke-6 persist, membuat objek dapat mengingat tata letak yang berbeda pada saat ditinggalkan, kemudian kembali lagi ke tempat tersebut. Yang ke-17 fisik. Untuk contoh penggunaan fisik behavior, Anda lihat saja pada game Angry Birds, di mana reruntuhan gedung berjatuhan ke bawah, dan jika salah satu objek pada gedung yang roboh tersebut menyentuh objek yang lain atau gedung lain, maka objek yang tersentuh akan ikut bergoyang atau bahkan ikut roboh. Yang ke-18 pin. Objek yang diberi pin behavior akan memberikan kesan bahwa objek telah disematkan atau menempel pada objek lain. Yang ke-19 platform. Objek yang diberi platform behavior berfungsi sebagai pemain dalam game tersebut. Yang ke-20 rotate, berfungsi agar game seolah-olah berputar. Yang ke-21 shadow caster, memberikan efek shadow atau bayangan pada objek yang diberi shadow caster behavior. Yang ke-12 sign, dapat menyesuaikan objek seperti posisi, ukuran, atau sudut. Yang ke-23 timer. Timer berfungsi untuk memberikan batas waktu untuk pemain menyelesaikan permainan. Yang ke-24 turret. Apakah Anda pernah memainkan game Contra? Jika pernah, pasti Anda melihat di dalam game Contra ada tag yang dapat dinaiki dan mengikuti arah gerakan objek pemain. Nah, itulah fungsi turret behavior. Yang ke-25 wrap. Ini berfungsi untuk mereposition objek. Sekian penjelasan saya tentang jenis-jenis behavior beserta fungsinya. Terima kasih.